Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah syukur kita sudah masuk bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan giat beribadah pada bulan Ramadan ini dan Allah meridhoi kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat dan salam atas junjungan besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban untuk kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang diridhoinya insyaallah, dan insyaallah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ceramah yang lalu, yaitu tentang makan ditinjau dari segi kesehatan. Jadi pada masa yang lalu kita sudah membicarakan mengenai cara berbuka puasa dan bahan-bahan atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu kita singkat dengan atau kita bicarakan yang lalu, yaitu mengenai makanan yang thayyib atau makanan yang baik. Thayyiban di sini maksudnya adalah makanan yang bergizi, yang bergizi, makanan yang didapat secara halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi kalau kita simpulkan, makanan ini sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Ada yang disebut dengan karbohidrat. Jadi karbohidrat ini adalah sumber makanan yang berasal dari beras, dari jagung, dari ubi, dari gandum, dari sagu, dari kentang dan umbi-umbian lainnya. Jadi ini apabila kita makan, maka di dalam tubuh kita dia akan dirubah menjadi gula. Jadi di sini termasuk juga gula ya, atau yang disebut dengan glukose. Zat ini diperlukan oleh tubuh untuk mendatangkan tenaga sehingga kita punya kemampuan untuk berpikir, untuk bergerak, untuk olahraga, untuk berusaha dan segala macam yang membutuhkan tenaga kita. Bahkan di waktu tidur pun kita membutuhkan tenaga, yaitu untuk bernapas dan untuk metabolisme tubuh kita yang ringan. Tetapi kebutuhan tenaga ini tentunya tidak begitu banyak dibandingkan dengan kita aktivitas. Jadi ini yang kegunaan dari apa yang disebut dengan karbohidrat. Jadi karbohidrat ini lebih banyak dibutuhkan bagi mereka yang banyak membutuhkan tenaga atau mengeluarkan tenaga dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya petani yang kerjaan sehari-harinya menyangkol, misalnya olahragawan yang berat, misalnya pemain bola kaki, pemain voli, basket dan segala macam. Nah, ini sangat banyak membutuhkan karbohidrat. Tetapi bagi mereka yang tidak begitu banyak menggunakan tenaga, kebutuhan karbohidrat ini sebenarnya tidak begitu banyak. Jadi tidak begitu banyak diperlukan. Yang paling butuh 1.500 sampai 2.000 kalori saja. Jadi kita tidak perlu makan terlalu banyak ya, karena misalnya kita bekerja sebagai pegawai kantor misalnya, atau kita sebagai pedagang, atau kita ustadz misalnya ya, atau kita ibu rumah tangga ya. Nah, ini tidak terlalu banyak membutuhkan zat tenaga, jadi kita tidak perlu terlalu banyak memakan karbohidrat. Nah, inilah kalau kita tetap banyak makan karbohidrat, maka badan kita akan menjadi gemuk, mudah sekali timbul penyakit kencing manis, mudah sekali timbul darah tinggi, karena zat-zat yang kelebihan itu ditumpuk di dalam badan kita sehingga menyebabkan badan kita menjadi tidak sehat. Jadi puasa ini salah satu kemungkinan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menahan ya, makanan kita itu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi bukan berlebih-lebihan, bukan, tapi sesuai saja dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Sebenarnya kebutuhan karbohidrat ini yang paling baik yaitu kita konsultasi dengan ahlinya, ahli gizi. Ahli gizi itu dia
pandai atau dapat menghitung kebutuhan kalori kita per hari berapa, sehingga dia bisa menjadikan variasi dari makanan-makanan kita tersebut. Kemudian kita membutuhkan juga yang disebut dengan protein. Ya, protein ini berasal dari kacang-kacangan, dari daging, ya, dari telur, dari ikan, dari ayam. Ya. Nah, ini namanya protein. Protein ini dibutuhkan untuk mengganti bagian tubuh yang rusak, mengganti bagian tubuh kita yang rusak misalnya. Jadi atau untuk pertumbuhan. Jadi protein ini lebih banyak digunakan untuk anak-anak, ya, lebih banyak digunakan untuk anak-anak. Untuk kita, untuk mengganti misalnya kulit kita yang rusak, sel-sel tubuh kita yang perlu mengalami regenerasi, ya, mengalami regenerasi. Nah, itu membutuhkan zat protein. Ada juga yang disebut dengan zat lemak. Jadi zat lemak ini adalah zat cadangan sebenarnya, ya. Zat cadangan yang cenderung untuk disimpan. Kalau kita zat karbohidrat kita, zat lemak kita cukup, zat protein kita cukup, maka lemak ini cenderung disimpan. Di mana dia disimpan? Yaitu disimpan di bawah kulit, di sela-sela otot, dan di daerah usus misalnya, ya, di dalam perut, ya, di dalam rongga perut. Nah, itu akan disimpan zat lemak. Zat lemak ini biasanya digunakan sebagai cadangan kalau kita misalnya sakit, ada nafsu makan, maka tubuh akan menggunakan zat lemak ini sebagai sumber tenaga. Zat lemak ini sebenarnya kalorinya paling tinggi. 1 gram zat lemak ini akan menghasilkan 9 kalori. Sedangkan karbohidrat, protein itu hanya menghasilkan 4 kalori per gramnya. Hanya menghasilkan 4 kalori per gramnya. Jadi karena waktu mungkin untuk ini saya akan persingkat saja. Jadi kebutuhan pokok kita untuk kebutuhan kita sehari-hari, kita membutuhkan zat-zat ini, ya, zat-zat yang 3 macam tadi yang saya sebutkan. Kemudian kita butuh juga vitamin dan mineral, tapi mungkin ini akan saya jelaskan pada acara-acara kita selanjutnya. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.